Tuhan pun dapat ditolak oleh orang atas nama tradisi. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Sakaria pasal yang ke-7 ayat 1-14. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Sakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislev. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sareser dan Regem-Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh, selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang, dan masih Sentosa dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Firman Tuhan datang kepada Zakaria, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai di antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Saudara, di dalam bacaan kitab Nabi Sakaria ini, saudara berurusan dengan tradisi-tradisi yang adalah saudara praktek sosial yang berguna dan perlu. Hal ini membantu untuk generasi yang berbeda untuk terikat, untuk bersatu dan bergerak ke depan secara bersama-sama. Tradisi mengatur cara kita makan, cara kita berpakaian, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita dan keluarga kita. Bahkan juga tradisi menolong kita untuk memilih pekerjaan ataupun juga pasangan hidup. Ya, tradisi membantu menstabilkan berbagai hal dan juga membimbing kita dalam membuat tradisi tersebut untuk diterima. Namun, saudara, terkadang tradisi merupakan masalah, terutama di dalam keadaan waktu yang berubah secara radikal dan juga orang-orang yang tidak ingin berubah seiring dengan waktu tersebut. Bahkan, saudara, Tuhan pun dapat ditolak oleh orang atas nama tradisi. Sangat menyedihkan sekali. Karena dalam pembacaan ini berhubungan dengan tradisi berpuasa, orang yang kembali dari pembuangan, saudara, ini mereka berpuasa dengan cara tradisi, tapi dengan sikap hati mereka yang salah. Di sini tradisi telah menguasai cara mereka berpikir yang melebihi kehendak daripada Allah. Nah saudara, coba saudara bayangkan, orang ini udah 70 tahun di Babel, sekarang datang pada imam-imam dan Zakaria sambil berkata gini, kami mau puasa. Kami mau menangis dan berpuasa seperti itu yang mereka sudah buat berapa lama? 70 tahun lamanya. Ini sesuatu yang sudah mereka kerjakan berulang-ulang kali. Ini adalah sebuah tradisi. Masalahnya mereka melakukannya dengan hati yang salah. Mereka melakukannya dengan cara yang salah.
Sehingga kemudian Zakaria oleh dorongan Roh Kudus bertanya pada mereka, kamu berpuasa itu untuk kepentingan kamu kah atau untuk kepentingan Tuhan? Kalau kamu juga makan minum itu untuk kepentingan Tuhan kah atau untuk kepentingan kamu? Jadi rupanya bangsa ini waktu mereka dibuang pun mereka tidak pernah memikirkan Tuhan dan kehendaknya. Mereka cuma mikir bagaimana mereka survive, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka dapat menjadi nyaman dengan apa yang mereka kerjakan. Ini yang membuat semua yang mereka kerjakan menjadi salah. Dan Tuhan kemudian betul-betul Alkitab bilang murka turun ke atas mereka. Sampai Tuhan berkata, aku akan hardik kamu sampai kepada bangsa-bangsa yang kamu tidak kenal. Dan aku akan buat tempatmu menjadi tempat yang sunyi, kata Tuhan. Jadi sebenarnya ini saudara, tradisi tetap harus dikerjakan. Tidak apa-apa. Tapi ini yang kita harus perhatikan. Hati kita. Saya mempercayai. Kita dapat mengerjakan perkara yang berulang-ulang. Tetapi dengan hati yang baru terus-menerus. Dengan kesadaran yang baru. Kesadaran karena kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita lebih mengenal kehendak Tuhan. Sebab sekali lagi, tradisi tanpa kehendak Allah bisa sangat berbahaya. Bangsa Israel menolak Mesias mereka karena tradisi mereka. Ya, saudara, tentunya sebagai orang percaya kita harus terus berubah ke arah Kristus. Ini yang penting sekali supaya kita tidak berhenti pada satu tradisi dan menjadikannya monumen yang menjadi fokus seluruh kehidupan kita. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan perubahan. Dan Tuhan perubahan ini tidak dapat dimasukkan dalam kotak tradisi kita. Mari saudara kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah praktek ibadah kita hanya tradisi atau kebiasaan semata-mata yang sudah saudara kehilangan artinya dan juga sudah kehilangan kuasanya? Nah, kalau saudara perhatikan, Yesus waktu dia datang ke dunia ini, dia berhadapan dengan tradisi demi tradisi. Seperti yang dialami oleh Zakaria. Tuhan tetap fokus pada apa yang merupakan keinginan hatinya. Sementara orang Israel juga tetap fokus pada kemauan mereka. Sampai Alkitab bilang mereka merentangkan dada mereka melawan Tuhan. Mereka tidak mau dengar apa yang Tuhan katakan pada mereka. Sampai Tuhan berkata begini, sebenarnya kan yang Tuhan mau begini. Kamu hidup benar aja, hidup sesuai hukum, Tuhan bilang. Kemudian kamu kerjakan aja apa-apa yang Tuhan minta. Seperti menolong orang miskin, janda-janda dan yatim piatu. Tetap dilakukan. Bukankah itu Yesus kerjakan pada waktu dia datang? Tapi dia bertabrakan dengan orang-orang yang sudah menolak keinginan Tuhan. Mereka terlalu aman dengan tradisi mereka. Mereka berkata, bahkan Tuhan pun tidak boleh ada di sini. Bahkan waktu Yesus datang, mereka menolak dia. Dan terbanyak atas nama tradisi dan kebiasaan mereka. Saudara, mari jadikan ibadah kita bukan tradisi, tapi sungguh-sungguh hidup dalam keserupaan Kristus. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.